ini juga akan bertubrukan oleh DE, yang dimana DE hanya meninggalkan 3 pemain mereka saja kali ini. Fragboy pun juga knockdown, langsung dieliminasi di tangan seorang Yu Yang. 2 elimination point berhasil untuk dikantongi STE atau 6 to 8 kali ini, dan mereka berhasil untuk riset terlebih dahulu. Dan menariknya adalah 2 kali kita melihat circle-nya justru menuju ke arah perkotaan yang awalnya memang cukup jauh, dan perkotaan yang diincar oleh Circle adalah perkotaan yang memang harusnya menjadi drop zone dari Xavier dan juga dari tim Nigma Galaxy. Karena Xavier dan Nigma Galaxy ini memiliki drop zone yang sama di Irangel dan juga Miramar, harusnya sama-sama di El Pozo dan juga sama-sama di Pochinki. Dan kali ini circle-nya menuju ke arah tersebut, membuat 2 tim tersebut sudah tahu area-area mana yang bisa dia tuju ke arah angle yang lainnya. Ya, udah tahu ya, udah apalan lah ya kita bisa bilang kali ini. Dan nampaknya kita akan melanjutkan karena dari tim Cryptic, setelah tadi mereka bebas dari Infinity, mereka kali ini mendapatkan ancaman baru, yaitu tim Reject yang berada di atas mereka. Tetapi nampaknya untuk mereka semuanya tidak terlalu komit untuk bisa melakukan peperangan. Kalau kita lihat dari arah medium map juga adanya tim BCS yang masih berada di luar zona untuk kali ini datang dari arah utara, dan nampaknya mereka akan bertegur sapa dengan tim Rico sesaat lagi. Tapi sebelum kita melihat hal tersebut, kita masih fokus ke arah perkotaan kali ini. Trulov sedang mengupayakan untuk sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle-nya, karena circle sudah bergerak kembali menuju ke area yang lain, membuat mereka pemain-pemain dari tim Dead melakukan sebuah spray menuju ke arah pemain-pemain dari Dead Eyes. Spray ya. Oke. Sky melakukan spray kali ini, dan langsung saja kita bisa melihat untuk keempat kali ini, dan langsung saja kita bisa melihat untuk ke-14 tim yang sekarang masih bertahan sampai detik ini. Dan kalau kita lihat dari live statusnya, tim Cryptic, Infinity, Rico dan juga TJB kali ini benar-benar pincang. Tetapi nampaknya kita akan melihat dari POV tim Stalwart yang sudah bisa melihat adanya beberapa pemain dari STE yang mau masuk ke dalam zona. Masih terus diincar juga oleh seorang Pika. Berganti lagi kali ini dengan Karnya kali 8. Bahkan sudah dimiliki seorang Pika dari Stalwart. Belum mendapatkan sebuah angle yang free ke arah lawan-lawannya. Namun pastinya pencarian informasi terus diupayakan oleh tim ini, oleh Stalwart, yang kita tahu bersama mereka. Kalau sedang berhadapan 4 lawan 4, jarang sekali terpick off satu persatu. Jarang sekali mereka kalah, selalu bisa memenangkan fightnya. Ya, sementara itu kalian bisa melihat ya dari total perolehan damage masing-masing pemain. Dari PMGC kali ini ada Daybot di posisi kelima, tetapi kita akan melihat Dausha kali ini knockdown atas peluru yang sudah dilontarkan dari M4 yang dimiliki oleh Red. Dan nampaknya walaupun di sana terdapat gundukan-gundukan, tetapi posisi Dausha dan juga teman-teman yang lainnya berada berseberangan. Dan ini dia yang dinanti-nantikan oleh Action dan juga rekan-rekan dari tim Stalwart yang lainnya. Ada satu backup supaya bisa dilihat dan juga dipantau pemain-pemain dari STE di seberang sana. Namun tidak hanya Stalwart yang mengincar STE, karena pemburu dari For Rifle juga mengincar angle yang sama. Kita juga berpindah menuju ke arah yang lainnya. Ternyata dari drone ini terlihat bagaimana pemain-pemain Tong Jabau 2 yang tersisa juga masih terus mengincar pemain-pemain dari Stalwart. Kita juga melihat King yang berdekatan dengan Jasper, namun smoke juga sudah di pop up. King nampaknya akan coba melemparkan sebuah granat, namun ternyata tidak. Tembakan demi tembakan juga dilakukan menuju ke arah Jasper. Apakah bisa? Ternyata masih bisa karena dia ngacir dengan kendaraannya, namun tidak berhasil maksud saya, karena ternyata Paraboy melakukan tembakan dan membuat kendaraannya meledak. Ya, meledak di ujung sana untuk kendaraannya, tetapi nampaknya kita akan melihat dari 2 pemain yang sekarang berada berdekat-dekatan. Namun masih belum ada tembakan juga yang dilakukan oleh mereka semuanya. Sementara itu di ujung sana terdapat pemain-pemain yang lainnya, itu Pika juga kali ini yang mau masuk ke dalam perkotaan. Dan kalau kita lihat dari POV open field juga terdapat beberapa tim yang sekarang berada berdekat-dekatan seperti Reject, BTR, MSC dan juga CS. Fine masih melakukan proning terlebih dahulu. Dia memiliki angle yang sebenarnya cukup free menuju ke arah pemain-pemain dari Cryptix yang memang saat ini masih bertahan di dalam compoundnya juga, karena memang tidak heran mereka masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan saat ini pun justru pemain-pemain dari Bigetron yang sebenarnya diberikan sebuah pekerjaan untuk segera melakukan penyeberangan dan sedang mereka upayakan karena Luxi sudah mulai bergerak. Ya, udah mulai bergerak kali ini untuk bisa maju. Tak gentar untuk mereka semuanya, seperti halnya yang dilakukan oleh For Rifle, salah satu tim yang memang benar-benar terus-terusan maju tak gentar dalam permainannya. Sementara di sisi yang lainnya Infinity ternyata tereliminasi di posisi ke-14 dengan membawa 2 elimination point. Tidak terlalu baik untuk Infinity, namun kita juga masih melihat di mana circle kali ini
memasuki ke area yang juga sebenarnya cukup menguntungkan oleh Bigetron karena Bigetron bermain sendirian saja di area tersebut. Utara pasti akan rame, area Bigetron high groundnya hanya mereka yang menguasai. PR-nya hanyalah pemain-pemain dari Reject. Ya, Reject ya, untuk bisa mereka kayak waspadai banget, untuk bisa mereka log juga angle-nya atau vision-nya ke arah mereka semuanya. Tetapi nampaknya dengan Blue Zone yang juga sudah mulai sakit dan juga sudah mulai bergerak kali ini, tim yang sekarang berada di luar dan juga di pinggiran-pinggiran harus berjalan seperti halnya dari tim Nova dan juga TJB kali ini yang berada berdekat-dekatan. Mereka masih berada di dalam zona di pinggiran banget, tetapi Hasir mau maju, ternyata kali ini bertemu dengan MSC granatnya tadi berhasil untuk menumbangkan seorang Pops dari Paraboy. Ternyata bukan granat ya, itu adalah tembakan granatnya melukai Hasir sedikit, tetapi untuk saat ini Hasir masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Belum ada sebuah confirm untuk menuju ke arah Hasir menjadi pemain terakhir, menjadi last man standing, pastinya menjadi pemain yang diharapkan bisa bertahan cukup lama. Namun kita melihat 628 sudah melakukan pergerakan. Sanzi akan coba diincar oleh seorang Fix, tembakan demi tembakan, bahkan M4 yang connect menuju ke arah pemain dari 628 tersebut. Tersungkur satu, masih ada Tausya juga yang bergerak dia sendirian dan bisa masuk ke dalam sebuah compound. Yes, untuk saat ini masih bisa menyelamatkan dirinya seorang Tausya, tetapi tidak dengan Sudan karena nampaknya dalam perjalanan dia harus tersungkur lemas. Tausya pun kali ini hanya tinggal sendirian saja. Bisakah dia untuk bisa bertahan dalam gempuran yang sudah mulai dibangun oleh tim NGX? Kali ini keluar, tetapi ternyata Hamodi, oh my god, itu pelurunya sakit banget dan langsung saja meluluhlantahkan STE. Ya, DBS tadi yang digunakan oleh Hamodi membuat STE pulang dengan cepat. Namun kita melihat kali ini ternyata area yang awalnya tidak ada tim diisi oleh pemain-pemain dari Rico Infinity. Ada Anas, ada Prastego juga yang menuju ke arah bukit dari Bigetron. Namun Bigetron touchdown duluan sehingga mereka memiliki area yang lebih tinggi lagi, memiliki high ground, bisa untuk melakukan tembakan dengan cukup mudah ke arah bawah. Bahkan juga granat sudah mulai dilemparkan, meledak sesaat lagi namun belum memberikan damage yang berarti dari granat tim Rico Infinity dan juga dari granat Bigetron. Ya, masih belum berarti untuk mereka semuanya, tetapi tim Rico harus benar-benar ekstra kerja keras. Dan kali ini zona mental dari arah mereka semuanya, tim BTR dan juga Rico harus sweeping terlebih dahulu satu sama lain antara mereka berdua supaya mereka bisa aman dan juga nyaman menuju ke zona selanjutnya. Sementara Stalwart juga harus tereliminasi di sisi yang lainnya di posisi ke-12 dan hanya membawa pulang satu elimination point. Tapi kita akan melihat lagi kembali ke arah tim Rico yang kali ini juga dibombardir atas granat yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alien. Dari tim Rico pun kali ini hanya bertahan dengan 3 pemain mereka saja, pun begitu juga dengan tim Bigetron Red Alien. Namun Rico harus berhati-hati karena ternyata angle dari seorang Jimmy cukup jelas untuk melihat pemain-pemain dari Rico, dan granat dari Zuxi pun connect menuju ke arah satu pemain Rico Infinity. Ada granat lanjutan, granat yang kedua apakah connect kembali menuju ke arah seorang Anas karena menuju ke area yang sama, namun bakaran juga menahan seorang Zuxi tidak bisa turun terlebih dahulu. Namun hati-hati juga karena ternyata Jimmy terus memberikan damage demi damage ke arah lawan-lawannya atau terus memberikan distraction karena tembakan demi tembakan melakukan pressure, bahkan 1 damage masuk, 2 damage masuk, dan Prastego pun tersungkur ke arah tanah. Itu adalah Ryzen yang mendapatkannya. Yes, Ryzen yang mendapatkannya kali ini, dan Prastego pun langsung tereliminasi karena damage-nya udah sakit banget, itu bleeding out-nya udah sakit banget. Tetapi nampaknya dari sisi yang lainnya juga mereka mendapatkan gempuran dari Vidan, masih bertahan di bawah sana, dan jump shot dari Zuxi, atau lebih tepatnya itu adalah pergerakan ke bawah dari Uxi sendiri berhasil untuk meluluhlantahkan tim Rico. Namun sangat disayangkan karena Ryzen harus dipulangkan, membuat keadaannya kali ini Bigetron hanya bertahan dengan 2 pemainnya saja. Namun kita berpindah ke arah yang lainnya karena Cryptic akan coba diincar oleh pemain-pemain dari Reject. Dari tadi pertemuan ini akhirnya pecah juga. Marshall menjadi yang terakhir melakukan sebuah tembakan juga. Divine mampu memulangkan pemain-pemain dari Cryptic yang tadi baru saja mendapatkan WCD di match yang pertama. Tembakan lagi dilakukan. Kembali kita berpindah menuju ke arah seorang Frankie yang melihat pergerakan dari pemain-pemain Nigma Galaxy. Yes, betul sekali untuk mereka semuanya yang masih berada di dalam atau di pinggiran-pinggiran zona banget. Hanya ada satu pemain dari tim yang Tosca di sana yang masih bertahan di tengah-tengah, tetapi nampaknya dari tim Enigma Galaxy nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena gempuran dari DX itu dari tadi udah sakit banget, bahkan di
dicicil HP-nya dengan signifikan nampaknya. Dan karena tadi gue sempat agak ke distract ya dengan perpindahan kamera, akhirnya kita bisa kembali melihat dengan sangat jelas POV dari DX yang gak cuma melihat satu tim, ternyata juga MSC berada di seberang sana. Pertemuan antara DX dan juga Nigma Galaxy harusnya terjadi di awal match karena mereka memiliki drop zone yang sama. Kali ini terjadi justru menuju ke akhir dari matchnya, menuju ke late gamenya. Namun kita juga melihat Luxy tersungkur menyisakan saudara kembarnya Zuxi yang menyelamatkan. Placement saja menyelamatkan pemain-pemain dari Bigetron, menyelamatkan timnya untuk bisa bertahan cukup lama. Iya, nggak cuma dari Reject, ternyata ya tadi ada DX juga yang udah memantau keberadaan Luxy. Dan apa daya Zuxi juga tadi udah di bawah, jadi udah kayak susah banget untuk bisa diselamatkan Uxi yang lainnya. Jadi ya wise decision untuk langsung kabur, langsung lari untuk bisa menuju ke spot yang selanjutnya supaya bisa reset terlebih dahulu dan pastinya mengamankan placement point yang lebih aman lagi, lebih tinggi lagi. Mengingat tim Bigetron Red Alien untuk saat ini sudah mengumpulkan total 6 elimination point. Ini adalah keputusan yang sangat bijak sekali dan juga keputusan yang memang harus dilakukan. Di minggu yang ketiga kali ini memang mungkin kita akan melihat beberapa fight yang tidak selesai 4 lawan 4. Ada beberapa fight yang memang hanya menyisakan satu yang terakhir, menyisakan dua yang terakhir, dan mereka akan menyelamatkan areanya, tidak langsung memaksakan untuk fight melanjutkannya sampai rata. Itu adalah sebuah obrolan yang sebenarnya saya lakukan juga bersama dengan para caster yang lain, Eldoge, Bropasta, Junior JR juga, dan mereka mengiyakan hal tersebut karena fight kentang bisa dikatakan fightnya nggak selesai. Dua tersisa cabut duluan untuk menyelamatkan areanya, itu juga akan sering terjadi di PMGC kali ini. Iya, sering banget terjadi ya. Kalau misalnya kayak 4 rata itu kayaknya di akhir-akhir hari deh kemarin kita sering melihat ya. Tetapi nampaknya yang 4 yang akan rata nampaknya adalah 4 rival. Tetapi ternyata DX sebagai pengganggu mereka semuanya berhasil meluluh lantakan NGX. DX benar-benar menjadi third party yang mengganggu seluruh masyarakat yang berada di Miramar kali ini. Dan Reject yang masih berada di atas, di higher ground, mereka masih bisa melihat keberadaan dari pemain-pemain For Rifles di bawah sana. Dan nampaknya mereka mau mengamankan satu persatu, tetapi Uxi di bawah sana masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Tim Xavier justru yang kali ini dipulangkan. For Rifles pun tidak terlalu baik posisinya karena mereka terkena Blue Zone juga. Bahkan kali ini akan memulangkan dirinya sendiri daripada ngasih poin ke lawan, mending pulang duluan. Namun kita juga melihat kali ini yang tersisa adalah MSC, For Rifles sudah pulang, tersisa Bigetron dan juga Reject. Well, ini akan menjadi end game kita yang menarik banget karena 2 versus 1 versus 1, tetapi Zuxi di bawah sana memang posisinya terlihat banget oleh seorang Divine dari tim Reject. Dan well played banget untuk tim Bigetron Red Alien pulang di posisi ketiga dengan total 6 elimination point. Sangat luar biasa, namun kali ini Reject yang memberikan permainan cukup baik, bahkan sangat baik sekali untuk match yang kedua. Tersisa NC2 saja menjadi pemain terakhir, akan coba loncat mungkin, namun sebenarnya pemain-pemain dari Reject juga memiliki PR karena mereka tidak berada dalam circle-nya. Ada 26 meter untuk menuju ke dalam circle-nya, dan bisa saja kalau mereka tidak aware adanya NC2 di arah kanan, di-spray oleh NC2 justru membuat pemain-pemain Reject dipulangkan. Iya, ini si NC2 tinggal nunggu aja gitu kan, pemain-pemain Reject ini bisa loncat, dan loncatnya pun juga nggak gampang gitu karena ada animasi juga dari loncatan yang akan dilakukan oleh pemain ini, apalagi juga terkikis sedikit lah bakalan nanti ya HP-nya. Dan ini dia sudah menyiapkan smoke yang cukup tebal dari pemain-pemain dari tim Reject supaya mereka bisa lewat dengan cukup aman. Tetapi nampaknya dari NC2 sudah mulai terlihat posisinya dan langsung saja dieliminasi. Reject berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner di Miramar ini. Di rumah susun ngisi token, habis susun terbincang chicken. Karena di match pertama mereka dipulangkan pertama, namun di match selanjutnya, di match yang kedua mereka mendapatkan WCD. Sebuah keadaan yang tidak sering terjadi karena seringnya adalah habis chicken terlebih dahulu, namun kali ini dibalik oleh Reject. Mereka habis chicken di match pertama mendapatkan WCD, habis tusun di match pertama mendapatkan WCD di match